Oke, di sini kita akan mencoba menyolder kabel yang sangat kecil ya. Ini lampu LED ya, sangat kecil sekali ya. Tuh, Eagle Eye ya, biasanya dipakai buat DRL kendaraan gitu ya. Tapi susah, keluhannya susah itu biasanya susah nempel satu, terus kalau sudah nempel gampang lepas dua, gampang retak hasil solderannya tiga ya. Nah, untuk mengatasi itu kita harus menggunakan solder yang bagus. Ini kita pakai solder deco ya. Ini ada pencetannya. Kalau dipencet ini dia suhunya semakin panas ya, dayanya semakin besar. Tapi perlu dipastikan dibersihkan ya, biar dia bisa nempel soldernya ke sini itu dengan bagus. Kalau ujungnya kotor percuma bos ya, solder bagus-bagus tapi kotor percuma ya. Dibersihkan pakai kardus bekas. Dan menyoldernya, kalau saya bagi pemula senangnya pakai kardus ya, karena kardus ini tidak nempel sama timah ya, jadi enak sekali ya. Terus kenapa harus panas saat menyolder kita pencet? Karena ketika timah ini meleleh dengan suhu yang sangat panas, nantinya tembaga pada kabel itu akan ikut meleleh. Nah, saat duanya meleleh, sama-sama meleleh gitu ya, jadi saling menyatu gitu. Dua hati yang saling meleleh itu bisa menyatu gitu bosku ya. Jadi harus dua-duanya meleleh baru menyatu. Oke, perumpamaannya kita sambung ke sini ya, kabel DRL, bukan DRL, LED Eagle Eye ini ya. Kita sambung di sini. Kita coba potong dulu. Jadi persediaannya kabel, gunting, solder, solasi, sama flux atau apa namanya, grease ya, solasi nasional ya, jangan yang lain. Oke, karena elastis, beda sama solasi biasa. Ini kita potong ya. Oke, kita misalnya mau menyambung ke sini ya, merah positif, hitam negatif. Caranya jangan disambung di ujung-ujungnya. Ingat, ini kabel kecil ya, beda sama kabel yang besar ya. Kalau kabel sama-sama besar gampang nyambunginnya ya, tinggal dikupas kabelnya, tembaga sama tembaga dikawinin gini ya. Ya, kalau udah dikawinin langsung diputer-puter ya. Si merah ini dililit ke biru, tembaga si biru dililit ke merah, jadi saling melilit ya. Nanti setelah itu disolder, tes 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 yang tebel, udah kuat gitu, gampang. Kalau kabel kecil nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya disolder gini kuat katakanlah, tapi begitu ketarik-tarik bisa patah lagi, karena ini kabelnya ini kecil ini ya, kekuatan dari kabelnya ini sangat lemah. Jadi harus gimana caranya biar kuat. Nah, saya nanti soldernya gini nih rencana ya. Nanti ini saya solasi dan jadi di sini kuat, begitu di sini ditarik tetap kuat. Jadi mau nggak mau di sini harus ada tembaga yang terbuka ya, di sini nih. Oke, kita akan potong pakai filling ya, digesek-gesek. Oke, ini sudah, buka dikit, buka sidik jos. Nah, ini buka sidik jos, pastikan ukurannya sama ya, gini ya, karena ini agak naik sedikit. Oke, berarti segini. Kita tandain pakai kuku, langsung kita kupas kulitnya pakai gunting yang bagus ya.
Kalau diputar-putar, oke sudah, buka titik cas. Oke, ini juga sama, ini terlalu pendek ya. Kalau saya sih bisa-bisa aja, cuman bagi pemula akan kesulitan, jadi kita panjangin aja. Udah semut, ini harus hati-hati pakai feeling, diputar-putar si kabelnya. Karena saya dulu pengalaman awal-awal malah putus ya. Malah putus, repot juga ya. Tambah pendek si kabelnya. Ayo, come on. Pakai kuku ya, pakai kuku. Oke, sudah ya. Kenapa pakai kuku nggak pakai tangan? Kalau pakai tangan ini malah kejepit, putus ya. Saya pernah seperti itu, jadi pakai kuku ditarik, dia lepas. Oke, soldernya juga pasti udah panas ya. Oke, jadi kita akan solder. Tekniknya disolder dulu kabel yang besar ya, kabel yang besar kita solder, nggak usah pakai flux ya, nggak usah. Oke, kabel besar itu gampang. Kita tekan, dorong, terus dorong sampai tebal ya, jangan ragu-ragu ya, sampai tebal aja, karena kita pemula nih, cari gampangnya aja lah. Nah, jangan lupa ini tombolnya ditekan biar ini si tembaganya meleleh. Oke, kalau udah, kita adjust yang satunya ya, terus. Oke, adjust lagi kan, terus dorong. Oke, sudah tebal, dan ini harus dibersihkan. Oke, sekarang si kabel LED-nya ini ya, kita coba sambung ya. Kenapa saya pakai alas kardus? Karena tidak menempel sama timah ya, jadi saya suka daripada lantai. Oke, ini tekniknya. Selanjutnya ini kita lelehin, ini kan udah kuat. Setelah ini meleleh, langsung kita tancap ya, ininya kita tancap. Tapi supaya ininya gampang nempel, kita kasih flux ya. Oke, kita kasih flux ya. Kita coba yang hitam dulu ya. Kita lelehin aja. Udah leleh, tancap. Aduh, susah ini. Kita kasih dulu apa, pemberat ya, aki. Oke, kita lelehin. Sudah leleh, tancap. Oke, tancap. Duh, ini malah nancapnya di pinggir lagi. Kita cabut dulu. Wah, keras kan? keras.
di tengah dong, tancap. Oke, sudah masuk, mantap. Jadi ditancapnya itu di tengah nih ya, biar kuat. Oke, yang hitam sudah, sekarang yang merah. Jadi harus dikasih beban nih biar dia nggak bisa gerak-gerak ya. Yang merah, nah ini kita tancap nih, kita lelehin dulu. Udah nih, udah nancep ya, betul. Nah udah nih, udah nancap ya. Kalau masih ragu ya ditancap ulang ya, dilelehin lagi. Nah lepas, ini yang biru ikut-ikutan sih, jadi repot. Kita lelehin, meleleh, tancap. Udah, sudah nancap. Oke ya, udah kuat nih. Nah hasilnya kayak gitu tuh ya, nancep. Oke, ini kalau dilepas ini susah nih. Kita coba ya ngelepas yang hitam ya, keras. Keras ya ini. Keras, tapi udah mau lepas tuh. Mau lepas tuh, tapi keras ya. Ya kita lelehin lagi. Oke, ini ditahan dulu ya, kita lelehin lagi, kita tancap lagi kan, tancap. Oke, udah nancap ya, sudah nancap. Oke, udah. Kalau sudah, ininya dibersihkan soldernya. Jangan lupa kita cabut listriknya, kita amankan tempat yang aman. Tinggal kita solasi. Jadi nyolasinya harus dari sini dulu ya, dari sini dulu. Oke, jadi memang ini kurang panjang ya ininya ya, salah perhitungan tadi, kurang panjang, tapi nggak apa-apa, segini aja nggak apa-apa. Udah kita solasi ya. Jadi akan harus memperhitungkan juga panjang si ininya ya, kayaknya ini harus segini ya, biar lebih kuat. Sebenarnya gini aja udah kuat ya. Jadi kita solasi dulu yang bagian bawah supaya dia nggak gerak-gerak. Ini agak ditarik karena dia elastis supaya kuat ya. Nah nanti bagian sini juga perlu ditambahin solasi ya, dari tengah ke sini perlu ditambahin solasi. Terus ini bagian sini bagusnya dikasih solasi bakar yang ukurannya ngepres sama si kabel ya, jangan yang longgar
nggak kuat, udah saya nyoba, jadi yang ngepres ukurannya. Tapi kita karena nggak ada, kita pakai isolasi yang ada aja. Kalau yang bagian sini saya lebih suka pakai isolasi nasional ya, lebih kuat pengalaman saya. Isolasi bakar kadang-kadang ditarik itu lepas ya, cuman kelebihannya dia rapat. Kalau misalnya buat nyolasi yang seperti ini nih, ini kan nyelempit kayak gini nih, nah, nyelempit nabrak-nabrak kabel lain, jadi ya agak susah pakai isolasi nasional gitu ya, harus yakin. Nah ini aja agak longgar ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting solderannya kuat ya. Nah ini juga sama, isolasi bagian merah turun ke bawah tuh, nyantol-nyantol ke kabel lain, nyantol lagi. Oke, aduh, semangat kan. Oke, sip, beres. Nah dari sini diisolasi, nanti dari sini ke sini diisolasi ya, jadinya kuat, kabel tuh kuat banget. Oke, sip, sudah ya. Kita tinggal ngetes lampunya nyala atau enggak. Ini ujungnya kita gunting sedikit ya. Oke, kalau kabelnya segede ini saya jarang pakai solder ya, gampang nyambung kabel yang besar-besar kayak gini, sangat mudah. Oke, di sini ada aki, yang biru min ya, yang merah positif. Oke, nyala ya. Nyala. Oke, kita goyang-goyang kabelnya, cahayanya stabil ya, jadi cahayanya stabil, nggak kedip-kedip gitu ya. Oke, nggak kedip-kedip. Oke, kira-kira gitu. Paling tinggal ditambahin resistor supaya dia kuat, awet. LED-nya 22 ohm ya, atau 10 ohm minimal, atau ditambahin dioda ya, menurunkan tegangan 0,7 volt satu diodanya. Kalau dua dioda menurunkan tegangan listrik 1,4 volt ya. Jadi kalau tegangannya diturunkan, si LED cahayanya memang agak berkurang ya, agak berkurang, tapi lebih awet ya. Tegangannya atau arusnya dikurangi, udah awet ya, gitu sih. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi yang mau nyambung-nyambung kabel dan modifikasi. Oke, mantap.